be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Dianto Paembonan MTH. Beliau adalah pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Saudara-saudara, karena kasih sayang Tuhanlah, kita dapat lagi berjumpa saat ini, bersekutu dalam ibadah kepada-Nya. Tema yang akan menjadi perenungan kita mengatakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Akan menuntun kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi gerejanya, sehingga minggu ini, tepatnya pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, kita diperkenankan lagi memperingati Hari Reformasi Gereja yang ke-504. Sejak Bapak Martin Luther menempelkan 95 dalil di Gereja Wittenberg 31 Oktober 1517. Juga pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun PKBGT yang ke-13. Semua itu menjadi jelas bahwa kasih Tuhan amatlah besar bagi saya dan saudara-saudara, bagi gereja, bahkan bagi dunia ini. Kasih yang telah nyata itu menggerakkan kita untuk senantiasa menyatakan kasih bagi sesama sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari berdiri, kita puji Tuhan, Maha Kasih yang ilahi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, oleh pengorbananmu lah kami dilayakkan mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal. Hanya di dalam Engkaulah kami dimungkinkan mengalami pembaharuan hidup. Namun kami sadar hal itu kadang tidak nampak karena seringkali tidak menempatkan Engkau lagi sebagai yang utama dalam hidup kami. Disebabkan oleh dorongan mementingkan diri sendiri, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja kami perbuat. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, kami datang memohon pengampunan serta tuntunan kasih-Mu, mendorong kami menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam hidup pribadi dan dalam hidup persekutuan kami, agar dijauhkan dari segala perbuatan yang menghambat kami mengalami pembaharuan hidup dan bahkan yang dapat membawa kami dalam jurang dosa. Yesus dambaanku, sungguh Engkaulah Tuhanku. Dosaku tinggalkan, ku kembali pada Yesus. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Tebus mulia, aku diselamatkannya. Ku rindukan selalu, sungguh Engkaulah Tuhanku. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Pernah kasih Yesus, aku ikut mengasihi. Namanya ku puji dalam seluruh hidupku. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Semua yang letu lesu. Semua yang letih lesu berdosa berjalan
Jujuran dada Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah memperoleh anugerah dari Tuhan, marilah kita senantiasa hidup di dalam tuntunan firman Tuhan sebagai komitmen kita setia kepadanya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Amin. Mari kita membuka Mazmur 119, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara responsorial. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. sekali. Amin. Selamat bahagia orang yang benar. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami nyatakan kepadamu sebagai respon kami menikmati kehidupan di hari ini. Kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kami sehat, tetapi perkenaan Tuhanlah yang membuat kami ada hari ini.
Itu berarti Tuhan bahwa kehidupan ini semata-mata karena anugerah-Mu. Mohon Tuhan, ketika hidup ini begitu berarti bagi-Mu, tuntun kami juga untuk memahami, mengerti, dan mengisi kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan, kami diberkati. Karena itu Tuhan, mengisi hidup ini bukanlah dengan akal kami, bukanlah dengan pengetahuan kami, bukan juga dengan kebijaksanaan kami, tetapi hanya dengan firman-Mu saja Tuhan, yang akan kami baca dan akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bagi kami hamba-hamba-Mu dan bagi jemaat-Mu Tuhan, kami sama-sama merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, bukan kehendak kami manusia. Bagi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Jauhkan daripada kami segala pikiran, perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, halangan dan rintangan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Diberi judul, Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang berikut terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya ke-14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Perikop firman ini adalah, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus sudah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan
ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat berdiri. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, aku tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan suatu kepada Yesus. Amin. Kure sumanga puang. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur Ibu Bapa, kita boleh menikmati kehidupan di hari ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita membuat kita ada, tapi semata-mata karena anugerah dan karunia Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Melalui pertukaran pelayanan PGI Sulselra di Kota Makassar ini, saya hadir di jemaat Tuhan di jemaat Bukit di tempat ini.
Biringkanaya, mohon maaf, Biringkanaya. Dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa, mulai dari pintu gerbang sampai di konsistori, sampai di ruang ibadah ini. Dan dalam pertukaran pelayan pada saat ini, kita juga bersama-sama memperingati hari reformasi gereja dan juga bersama-sama memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13 tahun. Ibu Bapak, firman Tuhan sudah hadir, yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan dalam menghayati firman Tuhan ini kita dituntun oleh satu tema, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bicara kenyataan ya, bicara realitas. Kebahagiaan mutlak menjadi keinginan setiap manusia. Tidak ada orang yang hidupnya mau susah. Tidak ada orang hidupnya mau menderita. Tidak ada orang hidupnya mau melarat. Pasti semua mau bahagia. Walaupun ibu bapak di dalam kehidupan yang dia alami ada suka duka, ada tantangan, tetapi biarlah hidupnya itu tetap baik-baik saja. Sehingga dia sendiri dan orang lain akan mengatakan, mami itu katuami leh. Luar biasa tuh katuami. Walaupun kami melihat ada beban, ada pergumulan, ada tantangan, tapi luar biasa. Hidup kamu baik-baik saja. Itu yang didambakan dan dialami oleh semua orang. Nah ternyata ibu bapak saudara, bahwa untuk mencapai dan untuk menikmati kehidupan seperti itu, Mazmur 119 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa keyakinan bahwa betapa orang yang hidup di dalam Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Itu juga yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ketiga bacaan kita. Ternyata kebahagiaan itu, menikmati kebahagiaan itu, menikmati sukacita itu, menikmati ketentraman, menikmati damai sejahtera bukanlah dengan apa yang dimiliki oleh manusia, tetapi ketika manusia itu betul-betul hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ada jaminan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, silakan memperoleh kebahagiaan yang Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan kepada semua orang yang hidup di dalam Dia. Nah, sekarang ibu bapak saudara, pertanyaan bagi kita, bagaimana seseorang hidup di dalam Tuhan? Ya kan? Bagaimana ibu bapak dan saya hidup di dalam Tuhan? Sebenarnya pertanyaan ini boleh dikatakan bahwa pertanyaan yang agak lambat untuk ditanyakan kembali oleh kita. Tetapi persoalannya ialah bahwa apakah ibu bapak dan saya betul-betul hidup di dalam Tuhan seperti yang diharapkan oleh Tuhan, seperti yang diharapkan oleh Mazmur 119 tadi. Itu yang jadi soal. Betul Pak Pendeta, saya hidup di dalam Tuhan, keluarga saya hidup di dalam Tuhan, setiap hari saya hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi apakah yang kita nyatakan itu, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita katakan itu kepada orang, betul-betulkah itu yang diharapkan oleh firman Tuhan? Ibu bapak saudara, jawabannya ialah, kalau seseorang itu hidup, bagaimana seseorang itu hidup di dalam Tuhan? Jawabannya ialah mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Ibu bapak, kalau saya juga bertanya kepada kita, apakah kita ini betul-betul mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati? Mungkin ada yang bilang di tempat duduknya, wah itu Pak Pendeta di atas itu, masa pertanyaannya macam begitu? Iyalah, saya mengasihi dia, saya mencintai dia. Tapi mari ibu bapak, kita coba hayati pesan firman Tuhan ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Yang pertama ialah, mengapa ibu bapak kita mengasihi Tuhan? Mengapa perintah Musa melalui firman ini kepada orang Israel mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Sebagai pembaca firman yang selalu mengkritisi firman, sebagai pembaca firman yang selalu ingin bagaimana memahami secara dalam firman Tuhan ini, memang kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Mengapa saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah tidak cukup kalau saya pergi ke gereja? Apakah tidak cukup ketika saya beri persembahan? Apakah tidak cukup ketika saya menolong orang? Sudah, itu sudah cukup bagi saya. Tapi apakah seperti itu ibu bapak? Mengapa kita mengasihi dia? Karena ibu bapak, bukankah Tuhan lebih dahulu mengasihi ibu bapak dan saya? Buktinya ialah bahwa ketika orang-orang Israel, kita bicara konteks Israel karena Ulangan pasal 6 ya. Ketika orang-orang Israel berada di dalam tanah perbudakan 460 tahun lamanya di Mesir, mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa mereka bisa bertahan? Itu kan pertanyaan. Kenapa umat Tuhan ini yang sudah Tuhan bicarakan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian 460 tahun berada di Mesir, di pembuangan pada waktu itu, bertahan? Walaupun kadang bertahannya itu pasang surut ibu bapak. Karena apa? Tuhan masih bersama-sama dengan dia. Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Dalam segala keadaan, dalam segala perjalanan hidup yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Dan kita lihat ibu bapak, luar biasa cara Tuhan mengeluarkan umatnya dari perbudakan pada waktu itu. Dan memang juga dalam kitab Keluaran digambarkan bahwa tidak mudah mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan. Tidak mudah. Firaun juga berkeras, tidak bisa. Mereka harus tetap di sini. Siapa yang mau menjadi budak? Siapa yang kita mau perintah? Siapa yang mau melayani kita? Tapi Bapak Ibu, Firaun ala Israel, ala Israel. Ala Israel ketika dia berdaulat, ala Israel ketika dia berkuasa, tidak bisa dia dibendung. Akhirnya Israel diizinkan keluar. Ibu Bapak, apakah ketika Israel ini keluar masalah selesai? Tidak toh. Ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir ibu bapak, masalah besar ada di depan mereka. Apa itu? Mbak masusi temu saya. Nah laut mote joti ngayota laut di berau. Bagaimana kita mau menyeberangi? Kita mau pulang kembali ke Mesir. Aduh, kita mau apa? Kita mau ke depan laut Tiberau, kita mau ke belakang ada Firaun dan orang-orang Mesir dan tentaranya. Kita mau ke kanan ada ular tedung, kita mau ke kiri ada kalajengking. Seperti istilah bagaikan menghadapi buah si malakama. Dimakan buah mama mati, tidak dimakan buah bapak mati. Situasi yang betul-betul pelit pada waktu itu ibu bapak. Tetapi dalam situasi yang pelit itu, dalam situasi yang sulit pada waktu itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan katakan kepada Musa, Musa angkat tangan dan tongkatmu. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan terjadi. Laut Tiberau terbelah menjadi dua. Berjalanlah orang-orang Israel. Ketika mereka melewati laut itu, apakah selesai masalah? Oh tidak. Mereka harus menghadapi ganasnya padang gurun. Tapi Tuhan bilang,
Di malam hari aku menjadi tiang api bagi kamu, dan di siang hari aku menjadi tiang awan bagi kamu. Aku akan menyediakan burung pipit dan manna yang selalu kuberikan setiap hari untuk kesinambungan hidupmu sampai tiba di tanah perjanjian. Ini ibu bapak. Mengapa kita mengasihi Allah? Mengapa orang Israel diperintahkan untuk mengasihi Allah melalui Musa? Karena luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa tuntunan Tuhan, luar biasa campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel. Walaupun terkadang nakuaya Musa laku puang inang torokos sikte jemaatmu, inang batuk te jemaatmu. Tapi ibu bapak, Tuhan selalu teguhkan hati Musa. Musa sabar, dampingi mereka dengan baik, dampingi mereka dengan bijaksana. Pertanyaannya ibu bapak, apakah bangsa Israel tidak tiba di tanah perjanjian? Tiba. Itu karena siapa? Bukan karena kepemimpinan Musa dan Yosua, tapi semata-mata karena kasih Tuhan bagi orang Israel. Luar biasa. Jadi untuk melihat, untuk merasakan, dan untuk mengakui bahwa Allah betul-betul mengasihi umat dan Allah betul-betul mengasihi kita, ibu bapak, coba ketika kita di dalam beban hidup, coba ketika kita di dalam tantangan hidup, coba ketika kita di dalam penderitaan. Demito ibu-ibu mekutana, oh Pak Pendeta, siya mandalan-dalan nate sakit. Male mo lako mintu dottoro nakua tetanggaku iru opi te omai iru opi te ramuan te kulakukan, tapi saya rasakan tidak ada perubahan. Tapi dia bilang begini, saya bersyukur dan saya berterima kasih bahwa justru di dalam kelemahanku kasih Tuhan menjadi sempurna. Itu dia, justru dalam kelemahannya, justru dalam beban hidup, justru dalam tantangan hidup, justru dalam sakit penyakit yang dia alami, kasih Tuhan menjadi sempurna. Apakah itu kita rasakan ibu bapak? Bahwa tidak hanya ketika kita menikmati sukacita, bahwa ketika Tuhan izinkan kita menikmati apa yang kita rindukan, di situ dibilang sukacita, bukan juga bapak ibu. Tapi ketika kita bergumul, ketika kita dalam beban hidup, ketika kita dalam penderitaan, kita masih merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang selalu meneguhkan kita. 40 tahun bagi orang Israel bukan waktu yang singkat. 40 tahun bagi bangsa Israel. Di situ kita melihat campur tangan yang luar biasa dari Tuhan kepada mereka. Karena itu Musa mengingatkan orang-orang Israel, percaya kepada Dia yang sudah menuntun kita. Kasih kepada Dia yang sudah memelihara kita. Coba lihat dalam perjalanan kita, apa yang kita bawa dari Mesir? Tidak ada yang kita bawa dari Mesir. Mau bawa pantolok pamarasan, mau bawa Pak Tongkide, mau bawa bawa rarang? Tidak. Buru-buru bawa semua itu, diri sendiri dibawa. Ya ampun, susah sekali. Di situ kita melihat Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada mereka. Ketika ada bangsa yang hendak menghalangi perjalanan mereka, apa kata Tuhan? Aku yang akan menghadapi. Ketika mereka berada di dalam kehausan, apa kata Tuhan? Aku menyediakan air bagimu. Ketika mereka berada di dalam gelapnya malam, apa yang Tuhan katakan? Aku menjadi tiang api pada malam hari. Ketika mereka merasa panasnya terik matahari di padang gurun, apa Tuhan bilang? Aku menjadi tiang awan bagimu. Luar biasa ibu bapak. Kasih Tuhan yang sempurna yang dialami oleh umat Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi Musa mengingatkan, hanya Tuhan yang esa itu, yang sungguh-sungguh telah menuntun dan memelihara kita, sehingga nantinya kita akan tiba di tanah perjanjian. Ibu bapak saudara yang kekasih. Yang kedua, ya, itu tadi, mengapa kita mengasihi Allah sebulat-bulat hati? Karena Ia betul-betul juga mengasihi kita dengan sebulat-bulat hatinya. Seperti yang saya sudah uraikan kepada kita dalam kisah perjalanan hidup orang Israel. Lalu yang kedua ibu bapak, firman Tuhan juga mengingatkan
bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua Israel, tolong, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita lihat ini, campur tangan Tuhan ini, bukan hanya kamu yang akan mengalaminya. Ceritakan kepada anak-anakmu. Ceritakan kepada anak-anakmu. Sampaikan kepada anak-anakmu bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang spektakuler. Ceritakan, beritakan itu kepada anak-anakmu. Jangan sampai apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan tidak mereka ketahui, tidak mereka akui. Ceritakan. Nah, ini juga ibu bapak. Kalau dikatakan mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, berarti di dalam diri setiap orang tua harus juga menyampaikan dan menceritakan itu kepada anak-anaknya. Dan tidak hanya 1-2 kali diceritakan, tidak hanya hidup ini 1-2 kali menjadi teladan, tetapi ibu bapak diajarkan berulang-ulang. Dan bukan hanya diajarkan ibu bapak, sebagai orang tua kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan hanya orang tua, matutuk kembali mak gereja. Nah, papa ana kena lo minggu kor ko bang apa ya. Melambi to mama bang apa ya. Ya to mama ana HP mana na tuh. Na yato da sterna talungal lo mo tae pana disassa. Bumis sumang mo kedin tamun na rampo. Karapa ya tae nama masker. Itu kan? Ini tantangan kita sebagai orang tua ibu bapak. Koyo saya juga bawa mamanya itu ya. Di belakang sana duduk. Tantangan kita sebagai orang tua HP. Mana waktu untuk berinteraksi dengan anak? Kata firman Tuhan bilang, ajarkanlah mereka berulang-ulang tentang kasih Tuhan yang sudah kita alami. Oh bendo, mana mereka pialaku kita, papa rakabatu mama. Tapi mungkin tak sende jemaat biring kana ya. Jori ina senga. Naku ami mama na kau tidak tahukah ini mama ini lagi komen di grup arisannya mama sana-sana ku sedikit. Ini ada Tupperware promosi, ini ada tas promosi, ini ada sepatu promosi, sana-sana kok. Sebentar saya kehilangan info. Anak-anak pergi ke bapaknya. Apa bapaknya bilang? Pindah ke sana. Bapak masih ada urusan. Kenapa kau dekat-dekat? Pergi sama mamamu. Ibu bapak. Anak-anak yang demikian mengalami hal-hal demikian di dalam hidupnya, jangan dimarahi itu anak kalau 5 tahun dia liar. Jangan salahkan dia kalau nanti dia bagaimana, jangan. Karena ternyata mama bapaknya tidak mau mengorbankan sedikit waktu untuk meninggalkan HP-nya. Coba berinteraksi dengan anak-anaknya. Betul HP itu penting karena HP itu bisa menjadi media untuk memberikan banyak informasi kepada kita. Tapi kalau kita salah mengelolanya, bahaya ibu bapak. Cocok mo, misa toda rumah tangga. Tapi yakin nama le pandita berkunjung. Selamat pagi, salam. Selamat sore, salam. Oh, nate yate banu sisi bang me banu lobang. Dito kita pe bantu tasu. Ada bapak, ada ibu. Oh ada di dalam Pak Pendeta. Masuk. Salam, selamat pagi, selamat sore. Oh Mas Sanding. B2 menit. Mana tasuk to mama. Mana papa? Ada di kamar. Anak-anak ada di kamar. Wih. Melo-melo siapa tuh bawa kos? Bisa siapa kayak berinteraksi. Tapi sekarang ibu bapak pantan lanasang mau ke kamar atang. Tongar kate. Tongan. Lagi mau tamasirin pokade. Tongan. Biasa di kalau kopi aku mande. Melo sia kena kue lambe kamarana. Tunggu mak 5 menit. Tapi yakin na dingin mo tukan dena. Makan. Tunggu. Melo sia kena kue tunggu ke mama ngilan. Karena apa Papa anak duka mak pese. Mama anak duka mak pese.
Mama PCHP katiku maksud aku teh. Gitu kan? Coba. Ini realita Ibu Bapak. Bagaimana kita mau berulang-ulang mengajarkan itu kalau kita tidak punya niat untuk beri waktu sedikit kepada anak-anak kita. Ibu Bapak lihat tantangan orang Kristen ke depan ini, wih, luar biasa. Luar biasa. Jangan bilang tidak ada tantangan iman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya Musa mengingatkan, hidup di dalam kasih Tuhan. Kasihi Tuhan dengan sebulat-bulat hatimu. Karena dengan itu kita mampu menghadapi setiap tantangan. Dan kita mampu mengajarkan ajaran-ajaran kasih Tuhan kepada anak-anak kita. Bukankah satu sukacita Ibu Bapak, jikalau kita mendapatkan rumah tangga kita harmonis dan bahagia seperti yang di awal saya katakan tadi. Melambi itu tania lagu dandut disambaki tapi lagu rohani. Melambi itu tania piring gelas pamuntu noni tapi sangadina lagu rohani. Karena apa? Memang ini sudah budaya, memang ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh keluarga itu. Anak-anak bangun, ibu sudah menyiapkan sarapan, bapak juga sudah demikian. Semua dikelola dengan baik, semua dikelola dengan begitu rapinya. Sehingga tetangga di sebelah bilang, Tiro itu ada tinde, Indo nale rantang manyamal lu ya rumah tanggaan. Tapi laragi kuma singengi solamonina. Iya tindi anak nata tapi larangi kumua si gasa ya. Nah yati kita ada dua anak tahu bendo. Allobong itu ngamiki hebat toh. Dah mau pakasiri. Iko duka mama satu-satu bang kumua. Papa belanja online. Tanah tande kumua. Utang pa dulu kampung tanah beres. Mama kilalai. Dah dua pate dong ta. 90 pa bainta. Bo oke edukapang kuma belanja online. Tapi tesan ande jemaat biring karena ya tolek. Amin. Tapi dento jobok anak gua mindalon tiroy Pak. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulat bukan dengan perasaan ibu bapak, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Tapi apa kata Musa? Kita mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulatnya karena firman Tuhan. Bukan karena perasaan kita, tapi karena firman Tuhan. Jadi ibu bapak, siapa yang betul-betul dekat kepada firman, siapa yang betul-betul erat dengan firman, siapa yang betul-betul hidup dengan firman, apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang memelihara dan melakukan firman Tuhan. Ini berarti apa ibu bapak? Ada jaminan kebahagiaan ketika seseorang, ketika keluarga itu hidup di dalam firman Tuhan. Berarti apa? Firman Tuhan itu tidak bohong. Firman Tuhan itu tidak kosong. Tapi firman itu berkuasa. Itu dia. Banyak orang ibu bapak hidupnya hancur kata orang. Banyak orang bilang ibu bapak hidupnya luar biasa ambruk. Tapi apa bilang orang itu? Saya tetap berdiri kokoh dan kuat. Karena saya tetap hidup bersama dengan firman. Dia yang luar biasa. Ini juga yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Injil Markus tadi ya, pasal 12. Yesus tidak menyampaikan hal-hal yang lain, tapi Yesus mengatakan kepada orang Saduki itu, ya, kepada mereka yang bertanya kepada Yesus, yang tertulis ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Karena itu kasihilah Dia dengan sebulat-bulat hatimu. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita banyak mengalami tantangan. Terkadang ibu bapak, ketika apa yang Tuhan karuniakan kepada kita sulit untuk mengasihi Dia. Terkadang kita sulit mengasihi karena ada harta bagi kita. Terkadang kita sulit mengasihi karena ada jabatan bagi kita. Terkadang kita sulit mengasihi Dia karena masalah waktu bagi kita. Terkadang kita sulit mengasihi Dia karena tenaga kita. Kadang kita katakan, "Dako paku pensiun, ku melayani." Itu. Biasa kalau ada pemilihan majelis kan biasa begitu. Wih tali pak tempo aku ces. Sabar aku midolo leh. Sibuk li pak jolu kantoro. Tali aku bisa goyang. Luar biasa tanggung jawab. Tuh ngamaya pak.
Tapi berikanlah waktumu juga untuk Tuhan. Terkadang apa yang ada pada kita itu justru jadi penghalang. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Dia dengan sebulat-bulat, apa yang Tuhan kasih ibu bapak dalam diri kita, harta rakah, jabatan rakah, waktu rakah, tenaga rakah, kita pakai juga untuk mengasihi Dia. Itu dia. Banyak orang yang bisa ibu bapak melakukan hal itu. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Allah, pendekatannya bukan perasaan, tapi pendekatannya adalah firman. Apapun ibu bapak, kita mampu untuk menghadapi. Bukankah ibu bapak dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, Yesus sendiri menyatakan kesetiaannya kepada Bapa. Yesus betul-betul taat sampai mati di atas bukit Golgota di kayu salib, ketika Ia mengatakan sudahlah selesai. Artinya apa? Kasihnya sempurna bagi kita. Karena itu ketika Yesus menyatakan pengorbanan yang luar biasa kepada kita, itu bentuk kasihnya ibu bapa kepada kita. Karena itu ibu bapa, mari pulang kita dari gedung gereja ini, kita perbaiki hidup kita. Kalau selama ini kita menemukan hidup kita ini belum secara maksimal mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulat hati, ayo kita mulai bangun dari diri kita, dari keluarga kita. Bagaimana hari reformasi gereja ini juga kita coba aktualisasikan di dalam menata pelayanan ini secara maksimal, sehingga pelayanan boleh dirasakan oleh semua anggota. Demikian juga ketika hari ulang tahun kaum bapak yang ke-13 yang sementara dirayakan ini, dan nanti akan juga kita rayakan, bagaimana kaum bapak betul-betul menjadi imam dalam rumah tangganya. Pasti nasanga mau bene mito tanya bene tale. Pasti nasanga mau bene mito padahal yo napisan papa den cowokku karyawan Tembagapura. Masai bang mula na lamar nak. Tapi ku ala ko papaku, papa tahan dulu, jangan dulu. Oh, akhirnya apa? Kita berjodoh, papa. Saya tidak lihat je materi, papa, tapi saya lihat kasih sayangmu yang luar biasa. Dan itu nyata sekarang. Kau mampu memimpin rumah tangga kita melewati hiruk pikuknya, melewati tantangan yang luar biasa. Kau mampu, papa, menjadi nahkoda yang baik di tengah-tengah gelombang, ombak dan angin ribut yang luar biasa. Ya mau tahu, papa, ku cintai Luiko. Oh, itu papa kalau rasakan begitu, luar biasa. Ya kan? Jadi bapak-bapak mari ayo kita, saya juga bapak-bapak ya, kita mari. Kita betul-betul menjadi imam seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tanggung jawab yang besar ini Tuhan percayakan kepada bapak-bapak untuk mengantar rumah tangga bapak-bapak ke arah yang dikehendaki Tuhan. Dalam rumah tangga jangan yang terlalu banyak dibuka HP. Sekali-kali mari kita buka firman Tuhan secara bersama-sama. Ya kan? Saya kira ini sukacita ketika kita mampu melakukan. Amin. Mari ibu bapak kita tunduk kepala sejenak. Hari ini Tuhan, firman-Mu sangat mengingatkan kami bahwa mengasihi-Mu bukan dengan perasaan kami, bukan juga dengan akal budi kami, tetapi ketika kami betul-betul takluk, tunduk pada firman-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Kami betul-betul hidup dekat dengan firman. Firman-Mu adalah merupakan santapan, makanan rohani setiap hari bagi kami. Sehingga dikala kami lapar, dikala kami haus, kami tetap merasa tenang. Karena firman-Mu begitu kuat di tengah-tengah tantangan hidup yang kami alami. Kami rindu Tuhan, kami ingin bahagia. Kami rindu Tuhan, bukan kami hanya bahagia, tapi anak-anak cucu kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Ajarkanlah kasih Allah itu, ceritakanlah kasih Allah itu yang luar biasa juga kepada anak-anak kami. Sehingga Tuhan,
Kami pun berharap anak-anak kami jauh lebih memiliki iman yang tangguh, jauh lebih memiliki akhlak yang kuat, jauh lebih memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Sehingga kami dapat melihat anak-anak kami luar biasa dalam spiritualitasnya dan luar biasa dalam kualitas intelektualitasnya. Ya Tuhan, tuntun kami untuk menjadi pribadi seperti yang Kau harapkan. Kami berkomitmen Tuhan, apa yang ada pada kami, apa yang Tuhan berikan pada kami, kami tidak pakai untuk bermegah diri dengan sesama kami, tapi kami pakai Tuhan untuk memuliakan-Mu. Bukankah semua itu datangnya daripada-Mu? Ajar kami Tuhan untuk betul-betul mengasihi, bukan hanya di mulut saja, tapi betul-betul seluruh kehidupan kami. Bapa, kami rindu bersama, kami rindu bersama. Jemaat, mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kaulah punya kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Surga Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menandai segala berkat Tuhan yang sudah nyata di sepanjang kehidupan kita dengan memberi persembahan dan dengarkan nas persembahan dari Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Undi persembahan ada di sebelah kiri dan kanan dan juga ada di belakang dan di depan. Kita lakukan ucap syukur pada Tuhan.
Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diberi waktu untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami melalui persembahan yang hidup, yaitu pikiran, kata, dan perbuatan kami. Semoga ketika di dalam kehidupan kami Tuhan betul-betul melihat bahwa kehidupan kami ini adalah persembahan yang benar. Terima kasih juga kami boleh menyatakan persembahan dalam bentuk materi yang telah dinyatakan oleh jemaat-Mu pada saat ini. Kuduskan, terima, berkati persembahan ini Tuhan, agar biarlah persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk maksud dan kehendak-Mu dinyatakan di tengah-tengah jemaat ini, ataupun di mana Tuhan kehendaki untuk dinyatakan. Biarlah semua itu dikelola dalam rasa takut akan Tuhan dan dikelola juga dengan penuh sukacita. Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan juga doa syukur bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, semua itu boleh kami alami, semua itu boleh kami rasakan karena kasih-Mu bagi kami. Demikian juga Tuhan, bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk-bentuk kesuksesan dalam hidup kami ini yang boleh kami alami dan boleh kami rasakan. Tuhan, sempurnakan sukacita jemaat-Mu dengan Tuhan terus menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Nyonya Marta Rusli yang dirawat di rumah sakit Stella Maris sesudah mengalami operasi. Reinhard, cucu dari Bapak Anton Rusli yang berobat jalan di Manado. Kami berdoa untuk Bapak Ape Bulu yang berobat ke Batam. Kami berdoa untuk ayahanda dari saudara kami Bapak Enos Palamba yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Jantung Terpadu Makassar. Kami berdoa untuk Mulyadi Sau, adik dari Bapak Freddy Sau yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Kami berdoa untuk kakak dari Nyonya Ulfa Haurisa yang dirawat di Jakarta. Kami berdoa untuk Nyonya Silas Bangri yang dirawat di rumah. Opahnya Ola yang dari Poso kontrol pasca operasi. Bapak Kalia, menantu dari Bapak Hendrik Palungan yang selesai tembak batu ginjal dalam pemulihan di rumah. Bapak, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bergumul karena sakit, doa dan harapan kami satu Tuhan, karuniakan kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu kepada mereka Tuhan. Izinkan Tuhan mereka menikmati pemulihan itu, mereka menikmati kesembuhan itu. Karena itu berkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan, baik oleh keluarga maupun juga oleh rumah sakit dan juga saudara-saudari atau orang tua kami sendiri. Berkati Tuhan, izinkan mereka menikmati pemulihan. Kami mendukung dalam doa untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Ibu Ludia S. Mana, ibunda dari Bapak Moses Thomas Mana, dan Nyonya Suliana Mana Bidang, yang pada saat tanggal 28 meninggal dunia dan jenazah telah diantar ke Toraja. Oh Tuhan, hibur, kuatkan keluarga kekasih kami ini. Engkau adalah pokok
penghiburan dan kekuatan. Semoga mereka tetap kuat, mereka tetap tabah dalam menghadapi. Demikian juga kami berdoa atas meninggalnya Ibu Hana Duma Bura, istri dari Bapak Pendeta Yunus Duma. Demikian juga Tante Ibu Grace Tangke di Balikpapan. Oh Tuhan, Engkau hibur dan kuatkan keluarga kami. Biarlah kekuatan dan penghiburan itu mereka alami dan mereka rasakan. Kami juga berdoa untuk beban-beban hidup yang dialami oleh jemaat-Mu. Tuhan, kuatkan iman mereka sehingga mereka melihat kekuatan dan kasih Tuhan jauh lebih besar daripada beban hidup yang mereka alami. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus Solon yang berduka atas meninggalnya ibu mertua tadi malam di Lamasi, Luwu. Hibur dan kuatkan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk penguraian pendeta kami, Pendeta Adriani Masne Pabilang, yang direncanakan pada hari Sabtu 13 November bulan yang akan datang. Berkati Ibu Pendeta, berkati panitia, berkati majelis gereja, berkati jemaat-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun di tengah-tengah pandemi yang masih kami alami. Peneguhan sidi atas saudara Andarias Marampa yang direncanakan pada tanggal 14 November, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah saudara kami ini dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikian pula para hamba-Mu yang akan melayani dia. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di sini, jemaat Biringkanaya. Tuhan, damai sejahtera dan kasih-Mu senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menikmati campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Oh Tuhan, Engkau berkati semuanya itu. Kami berdoa juga untuk hari reformasi gereja-Mu. Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu di seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada. Mampukan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup dan tantangan-tantangan iman. Kami juga bersyukur atas ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13. Oh Tuhan, biarlah sukacita ulang tahun ini menjadi motivasi dan semangat bagi kaum bapa untuk terus melayani di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, di dalam tanggung jawabnya, dan di dalam jemaatnya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Kota Makassar, pemerintah kami, aparat kami. Tuhan berkati, sukacita damai sejahtera izinkan kami alami dan kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Seperti kita ketahui bahwa hari ini PKBGT Gereja Toraja berulang tahun yang ke-13. Kita akan memberikan sambutan untuk mereka dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, panjang umur dan tiup lilin, dan disilakan kepada Bapak Pendeta untuk maju ke depan. Bapak Pendatua Kris Batara, Bapak Pendatua Enos Palamba, dan Bapak Pendatua Yakob Suleman. Ya, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita melakukan nanti ada bakar lilinnya. Selamat ulang tahun.
kepada PKBGT yang ke-13. Kita memberi sambutan Meoli Komi. Talepi. Pisampa. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman kekasih Tuhan Pendeta Dianto Paembonan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami makna mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Selamat memperingati Hari Reformasi dan HUT PKBGT ke-13. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar, kasih itu suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal ganti. Ibu bapak, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, pergilah menjadi pelaku firman dimanapun saudara berada. Tunjukkanlah dalam hidup dan karyamu, melalui kata dan perbuatan, akan kasih-Mu kepada Tuhan. Kami mau setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diharapkan jemaat sebentar setelah lagu penutup tetap berdiri untuk menerima ucapan selamat hari Minggu dari Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta dan Majelis. Kita puji Tuhan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan
we see the hand of God.